Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik yang diantaranya terdiri dari pengamat, observer, coach, dan coaching. Bersama saya Pradesti Lisma Andari dari SD Negeri 2 Parigi. Bersama saya Ikomang Widya Triana dari SMK Negeri 1 Parigi. Bersama saya Sahrun dari SMKN 1 Parigi Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Sarun. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sarun? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Pak, jadi sebelum kita coaching Pak pada hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak, ya, yaitu mengenai mendiskusikan rubrik-rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Baik Pak, pada coaching kita kali ini coach dan coachee akan saling mengamati. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya pemetaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Jadi Pak, pertanyaan saya yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah potensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya, terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama adalah kehadiran penuh Pak. Ya. Mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua Pak, pertanyaannya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, baik Pak. Yang terakhir Pak ya, yang terakhir, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini Pak? Kalau saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang mereka sedang hadapi, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi demikian dulu Pak ya observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Ibu Pradesti, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Tahun. Bagaimana kabar hari ini Bu Desti? Sehat, gimana kabar Bapak? Syukur, alhamdulillah sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Tapi kalau saya lihat dari raut mukanya ibu ini, kayaknya sepertinya kurang bersemangat ya. Atau sayangnya yang keliru mungkin memperhatikan ibu. Iya Pak, betul sekali. Sebenarnya saya ingin berbicara dengan Bapak. Jika Bapak berkenan meluangkan waktu buat saya. Oh, boleh sekali Ibu. Kalau boleh tahu kali ini kita membahas tentang apa Ibu? Ya, begini Pak, saya di dalam pembelajaran sudah beberapa kali pembelajaran ini ada sebagian murid saya yang selalu aktif dan selalu mengganggu temannya saat belajar. Saya merasa anak ini kurang memiliki
kesadaran penuh, Ya. terutama dalam disiplin. Dan saya berasa anak ini hanya disiplin jika dipantau saja atau dalam pengawasan. Ya, jadi saya ingin bagaimana caranya bisa mendisiplinkan anak didik saya ini dengan kesadaran penuh sehingga mereka memiliki tanggung jawab. Oh begitu ya. Jadi padahal betul siswa yang aktif itu Bu begitu, namun keaktifannya hanya mengganggu temannya, seperti itu ya Bu. Ya, kira-kira menurut Ibu Desti tujuan apa yang ingin dicapai dari percakapan kita kali ini? Tujuan yang ingin dicapai, saya berharap untuk kita sebagai guru dapat berusaha untuk mendisiplinkan anak didik kita dengan kesadaran penuh tanpa pengawasan atau dipantau oleh guru. Saya berharap mereka bisa selalu disiplin dimanapun mereka berada, sehingga dari disiplin itu mereka dapat memiliki rasa tanggung jawab. Iya. Yang bisa saya tangkap di sini intinya atau keinginan Ibu Desti agar anak-anak tersebut mempunyai kesadaran sendiri tentang disiplin meskipun tidak terpantau guru. Nah, kalau begitu bagaimana upaya Ibu Desti untuk mendisiplinkan anak-anak tersebut? Upaya yang saya lakukan untuk mendisiplinkan anak ini, yang pertama saya akan berusaha menjadi teladan yang baik bagi anak-anak didik saya dengan datang tepat waktu. Dengan begitu anak-anak akan dapat mencontoh apa yang saya lakukan atau apa yang gurunya lakukan dan membuat kesepakatan kelas yang berujung pada keyakinan kelas yang disepakati bersama terkait tentang kedisiplinan. Upaya yang selama ini saya lakukan seperti itu Pak, namun sepertinya masih belum maksimal yang saya lakukan selama ini, sehingga masih ada murid-murid yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap disiplin. Iya. Jadi baik Bu ya, dari upaya yang telah Ibu Pradesti lakukan selama ini berdasarkan skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini Ibu Pradesti berada pada skala berapa coba? Iya, saat ini saya merasa masih berada pada skala 6 Pak. 6? Dari skala 1 sampai 10 saat ini Ibu Desti merasa masih berada di skala 6. Kalau menurut saya, Ibu Desti berada, kalau menurut Ibu Desti, berapa skala yang Ibu bisa harapkan atau bisa capai? Ya, saya berharap mencapai 10, namun tentu untuk mencapai skala 10 itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan tentunya banyak kendala yang akan saya hadapi. Dan oleh sebab itu saya saat ini saya berharap bisa mencapai skala 8 dalam ketercapaian mendisiplinkan anak didik saya. Betul. Jadi begini Bu, baik ya, untuk mencapai skala yang diharapkan, rencana apa yang Ibu Pradesti akan lakukan untuk lebih mendisiplinkan anak didik? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan melakukan kolaborasi bersama orang tua terkait permasalahan yang saya hadapi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau wali kelas yang sebelumnya dari anak tersebut. Dan jika mungkin saya akan membuat model-model pembelajaran yang menarik seperti menampilkan video yang disesuaikan dengan materi pembelajaran saya. Iya, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan, yaitu melakukan kolaborasi bersama orang tua dan rekan sejawat. Apa prioritas yang akan Ibu Pradesti lakukan terhadap masalah tersebut? Iya. Prioritas yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat model-model pembelajaran yang menarik dan akan melakukan hubungan dengan orang tua murid atau kolaborasi terkait permasalahan yang saya hadapi. Jadi baik Ibu akan lebih memprioritaskan pada pembuatan model-model pembelajaran yang menarik dan berkolaborasi dengan orang tua. Nah, sekarang menurut Ibu siapa-siapa saja yang akan membantu Ibu Pradesti untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, yang akan membantu saya
dalam menghadapi masalah ini, kepala sekolah, saya kepala sekolah itu peran yang penting untuk dalam membantu rekan-rekan sejawat, dan yang paling utama itu adalah orang tua di rumah. Iya, betul. Jadi tadi Ibu sudah memiliki rencana terkait masalah yang dihadapi. Nah, rencananya kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut sehingga Ibu dapat mencapai skala sesuai harapan dari Ibu Desti? Iya. Rencananya Pak, saya akan melakukan rencana ini pada minggu depan. Saya akan mulai membuat model-model pembelajaran yang menarik, dan saya akan mengundang orang tua untuk membicarakan permasalahan atau mendiskusikan masalah tentang anak yang bermasalah saya hadapi. Iya, betul, bagus sekali Ibu ya. Jadi lebih cepat, lebih bagus, lebih baik dari percakapan kita kali ini. Bagaimana perasaan Ibu Desti sekarang? Iya. Setelah melakukan coaching, saya sangat senang. Iya. Saya akan berusaha untuk meningkatkan dan terus semangat dalam mendisiplinkan anak didik saya, sehingga mereka dapat memiliki disiplin dengan kesadaran penuh, tanpa pengawasan atau tanpa dipantau, dengan dimanapun mereka berada. Ya, ternyata dengan melakukan coaching, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Iya, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Ibu Pradesti sudah berbagi cerita. Atau ada lagi yang ingin kita diskusikan hari ini? Iya, sudah cukup Pak. Saya juga berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching kepada saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya. Oke, baiklah. Kita akhiri perbincangan kita kali ini, ya. Insya Allah ada waktu kita lanjutkan kembali. Sampai bertemu lagi. Saya berharap pada pertemuan selanjutnya sudah terjadi perubahan terhadap siswanya Ibu. Assalamualaikum dan selamat siang Ibu Pradesti. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Sahrun. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Sarun. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Komang. Bagaimana kabarnya Pak Sarun? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Tadi Pak Sarun melakukan coaching ya dengan Ibu Pradesti. Iya. Ya. Baik Pak. Sebelum penutupan Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Bapak lakukan tadi. Ya. Yang pertama Pak, apa saja yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Pada coaching ini saya melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut dalam menggali potensi coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik Pak. Menurut saya tadi proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Bapak tadi sudah berusaha untuk menggali ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Pradesti, sehingga Ibu Pradesti dapat menemukan solusi dan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya Pak, sekarang yang terakhir Pak, pertanyaan saya sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi Pak masalah
prosedur alur tirta, sehingga saya akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Ya, baik Pak. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan baik Pak ya. Ya, demikian observasi kita kali ini Pak. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu Pradesti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Kabar baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Baik juga Ibu. Jadi sebelum kita melakukan coaching kita hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saling amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, jadi bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach, ya. Dan jangan lupa ya Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching di antara pemetaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira potensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya. Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya pertanyaan terakhir ya Bu. Kira-kira Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Ya. Saya ingin coaching saya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oh iya. Jadi demikian dulu ya Bu, observasi kita kali ini, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, selamat siang Ibu. Oke. Selamat siang Ibu Pardesti. Selamat siang Pak Komar. Waduh, tumben nih Bapak temui saya. Iya. Yang saya lihat muka Bapak seperti ada masalah ya. Ada yang ingin dibicarakan? Iya, betul ini Bu. Aduh, akhir-akhir ini memang ada masalah. Jadi saya mau minta waktu Ibu sebentar, ya. Saya mau bercerita tentang masalah-masalah saya Bu di akhir-akhir ini di dalam kelas. Boleh. Baik Pak Komang. Tapi kita cuma punya waktu sekitar 10-15 menit saja ya. Iya. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Ibu ya. Jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya yang saya ajar di kelas itu antusiasnya berkurang atau semangat belajarnya berkurang Bu. Jadi dari sekian siswa yang di kelas saya itu hanya 50% saya mengumpulkan tugas. Jadi saya ada tugas misalnya di kelas baru disuruh kumpul minggu depan, hanya setengah yang bakal kumpul, yang lainnya tidak ada mengerjakan. Banyak alasannya Bu. Jadi itulah yang saya menjadikan masalah buat saya, menjadi pikiran kenapa begitu anak-anakku di kelas. Ya, baik. Tadi saya sudah menangkap apa yang Pak Komang menjelaskan, bahwa anak-anak kurang antusias ya dalam belajar dan hanya beberapa persen anak yang mengumpulkan tugas. Ya Bu, setengahnya. Ya, baik. Ya, jadi menurut Pak Komang, apa yang Pak Komang harapkan dari obrolan kita kali ini? Jadi saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Saya menginginkan
siswa murid-murid saya itu menjadi antusias Bu dalam belajar. Itu yang saya inginkan. Baik. Menurut Pak Komang, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Komang lakukan? Apa ya? Jadi mungkin menurut saya Bu ya, kalau saya mengajar di kelas itu mungkin saya terlalu banyak ceramah mungkin Bu ya, banyak ceramah, mungkin pembelajarannya monoton itu saja. Kemudian mungkin juga saya kurang menggunakan media pembelajaran Bu, mungkin seperti Infocus itu mungkin saya juga kurang juga pakai itu, jarang-jarang menggunakan Infocus. Dan juga saya kan mengajar jurusan otomotif. Jadi selama ini dalam semester ini saya hanya banyak teori, jarang saya praktek. Mungkin itu Bu ya salah satu kendala itu. Iya, baik. Saya bisa menangkap dari apa yang dijelaskan Pak Komang. Anak-anak kurang bersemangat karena mungkin Pak Komang kurang memiliki variasi ya dalam melakukan pembelajaran. Mungkin hanya berceramah saja. Iya, itu. Nah, kalau begitu kira-kira apa saja yang dapat membuat anak murid Bapak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran? Kira-kira apa Pak Komang? Apa ya? Supaya mereka antusias, mungkin saya harus merubah cara mengajar saya mungkin Bu ya. Mungkin saya harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya atau lebih aktif siswanya. Mungkin saya harus banyak menggunakan media mungkin Bu, media pembelajaran. Mungkin saya harus menggunakan teknologi, mungkin dibantu oleh menggunakan laptop, Infocus, agar siswa tidak bosan Bu. Iya. Mungkin itu. Wah, saya setuju dengan pendapat Pak Komang. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat anak-anak itu menjadi tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Ya mungkin tadi Bu ya yang saya sampaikan tadi, menurut saya mungkin saya harus lebih banyak ya meminta murid untuk aktif di kelas. Kemudian saya juga harus memberikan sekali-sekali ice breaking ya, permainan di kelas agar murid saya tidak bosan. Nah, kemudian mungkin saya harus banyak lakukan praktek mungkin Bu ya. Karena murid-murid saya ini Bu, dia senangnya praktek sebenarnya. Nah, mungkin mereka bosan. Oh iya. Jadi murid-murid Pak Komang merasa bosan ya kalau hanya tugas terus, makanya terus. banyak yang tidak mengerjakan tugas. Iya. Lalu apakah penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Ya, untuk tugas-tugas ini mungkin saya selama ini terlalu banyak ya, mungkinnya memberikan tugas, kemudian tugasnya yang banyak, kemudian berisi banyak pertanyaan, kemudian mungkin saya juga Bu, kurang memberikan sumber belajar kepada murid-murid saya. Jadi mereka karena kurangnya sumber belajar atau buku-buku, nah sehingga mereka tidak antusias. Oke, baik. Kalau begitu sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Kalau kemarin itu saya hanya menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan saya Bu. Jadi saya tidak ada menggunakan lain-lain lagi, hanya buku saja. Itu. Adakah menurut Bapak sumber belajar lain selain buku teks? Sebenarnya ada itu Bu ya. Kalau menurut saya sumber belajar mungkin banyak ya. Mungkin bisa dari internet Bu ya, seperti mungkin melihat di YouTube, internet, atau googling di Google, itu mungkin Bu. Ya. Baik Pak, dari upaya yang telah Bapak lakukan,
selama ini berdasarkan skala 1 sampai 10, saat ini Bapak berada pada skala berapa? Ya, dalam hal ini Bu, mungkin saya masih berada pada skala 6 ya. Ya, dari skala 1 sampai 10 Pak Koma masih merasa berada pada skala 6. Ya. Nah, berapa skala yang Bapak harapkan agar ini sudah dikatakan berhasil? Mungkin kalau saya sih kita idealnya mau cari 10 Bu ya, mau cari angka 10. Tetapi menurut saya mencari 10 itu ya mungkin agak berat ya, berat dan butuh perjuangan yang luar biasa. Mungkin saat ini saya berharap bisa mencapai 8 lah ya, sudah cukup buat saya. Jadi untuk mencapai skala 8, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini Bu, mungkin apa ya? Yang pertama saya mungkin merancang ya pembelajaran yang mengasihkan ya, dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, kemudian video-video pembelajaran gambar-gambar atau melalui internet. Kemudian saya tampilkan melalui bahan bantuan media, melalui Infocus itu. Kemudian saya akan melakukan praktek. Nah, jadi itu rencana saya praktek. Ini saya akan lakukan. Saya akan membuat jadwal mungkin seminggu sekali. Seminggu sekali saya akan jadwalkan untuk praktek dan mereka secara berkelompok untuk praktek agar pembelajaran saya ini ada variasinya, mungkin teori, ada prakteknya. Nah, dengan demikian anak-anak saya mungkin lebih senang Bu untuk belajar. Ya, baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan apa rencana yang akan Bapak lakukan. Menurut saya rencana yang Bapak lakukan bagus sekali. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak? Komitmen saya ya, jadi saya akan berkomitmen untuk seterusnya ya, ke depannya itu akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan dan menggunakan banyak sumber belajar Bu. Nah, kemudian menggunakan media-media bantu untuk belajar sehingga murid-murid saya menjadi senang untuk belajar dan mengeksplorasi materi, kemudian tanpa ada unsur paksaan. Dan juga saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi artinya mungkin tugas-tugas yang saya berikan selama ini kan hanya menonton, hanya mencatat. Mungkin saya akan berikan mereka kesempatan ya, mungkin tugas-tugas itu mereka kumpulkan dalam bentuk video, gambar-gambar. Mungkin mereka yang suka puisi ya, mungkin bisa menyampaikan tugas lewat puisi seperti itu. Jadi saya akan berusaha ya bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, begitu. Wah, bagus sekali ya Pak. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching kali ini? Nah, saya merasa lebih lega ya. Saya mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi awalnya tadi mungkin ya agak bingung ya, apa yang harus saya lakukan ini untuk supaya siswa saya ini antusias belajar. Nah, jadi setelah coaching ini ya alhamdulillah saya menemukan solusi dan akan saya terapkan Bu mulai besok. Nah, jadi terima kasih Bu ya sudah memberikan saya kesempatan untuk di coaching. Iya, sama-sama Pak. Jika ke depan Bapak butuh bantuan, saya dengan senang hati akan membantu Bapak, dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Ya. Terima kasih Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Saya akan balik ke kelas. Iya.
Assalamualaikum Ibu Pradesi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Sarul, bagaimana kabar? Ya, baik. Jadi tadi Ibu saya lihat sudah melakukan coaching ya. Iya, betul, Iya, Pak. ya. Kepada Ibu eh, Pak Komang ya, Pak Iya, Komang. iya. Baik Ibu, jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya. Pada coaching saya kali ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, Iya. yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, saya dapat menggali potensi coaching untuk menemukan sendiri Iya. solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Ya, jadi baik Bu ya. Menurut saya tadi proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Bapak tadi sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Komang, sehingga Ibu dapat menemukan solusi dan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses alur kita, sehingga saya akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik, baik Ibu. Semoga kedepannya kita bisa untuk melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi. Ya, demikian observasi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, dan selamat siang. Waalaikumsalam dan selamat siang Pak Sarul. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Komang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, sehat. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya hari ini. Iya, betul. Ya, baik. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Pak, pada coaching kita ini kali ini coaching akan diamati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya pemetaan proses kreatif dalam menyelesaikan masalah dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama ya Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching hari ini? Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini?
Saya menginginkan coach saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Pak pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Kumang. Selamat siang Pak Sarun. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak. Ya, Pak Sarun sekarang ini kenapa ya macam lesu ya, macam pucat Pak? Ada masalah Pak? Bisa Iya. ceritakan? Iya Pak, hari ini saya ada kurang semangat ini Pak. Ya Pak, mungkin bisa Bapak Pak sampaikan ke saya mungkin. Iya Pak, jadi begini Pak, jadi saya mau curhat sebenarnya sama Bapak tentang permasalahan saya hari ini. Apakah Pak Komang bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari dan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi hari ini. Ya. Jadi sekarang ini banyak sekali masalah Pak ya. Ya, ya Pak, masalahnya mungkin apa Pak ya, bisa lebih jelas mungkin Pak supaya saya bisa bantu Pak. Ya, jadi begini Pak, di kelas saya itu dari 6 anak yang belum bisa membaca itu 5 diantaranya itu alhamdulillah sudah lancar membaca dan menulis. Tapi di sini Pak ada satu orang siswa saya itu yang masih betul-betul Ya. belum bisa membaca dan menulis Pak dengan lancar. Gitu. Jadi 6 siswa Bapak, 5 yang lancar, 1 belum Pak ya? Iya. Ya. Iya dari ini Pak, dari 6 yang tidak tahu membaca, tapi yang 5 ini sudah alhamdulillah sudah bisa membaca dengan lancar sekarang. Tapi ini yang satu ini memang betul-betul belum bisa. Belum bisa Pak ya? Belum bisa. Oke. Sekali. Seperti itu masalahnya Pak ya. Jadi lalu apa yang membuat Pak Sarun khawatir Pak? Ya begini Pak, saya sudah berusaha sebenarnya dengan semaksimal mungkin dan saya sudah berusaha untuk meluangkan waktu saya kepada si Radit ini. Namun saya lihat ini anak masih belum ada perkembangan Pak hingga saat ini. Dan sekarang saya juga bingung Pak atas pembagian tugas saya. Jujur saya sebagai wali kelas merasa bertanggung jawab Pak tentang masalah ini. Seperti itu Pak. Iya. Jadi Bapak khawatir ya karena akan proses kenaikan kelas kepada anak ini. Ya, jadi Bapak khawatir tentang itu. Jadi dalam hal ini Pak, siswa yang kurang bisa membaca itu, ya. Jadi kira-kira dia menulis dan membaca juga tidak lancar. Iya, tidak lancar Pak sama sekali. Baru empat huruf dia tahu itu yang satu itu memang belum kayaknya itu permasalahannya Pak. Karena saya sudah berbicara dulu sama kepala sekolah saat itu ada pendaftaran Pak. Iya. Saya bilang saya akan berusaha akan membimbing anak ini, menuntun anak ini yang 6 orang ini untuk sampai bisa membaca beliau ini. Baik Pak. Itu. Jadi seperti itu Pak ya. Apakah kepala sekolah pernah Pak komplain atau membahas tentang murid ini kepada Bapak? Begini Pak, sebenarnya kalau dibilang komplain kayaknya belum sih. Cuma beliau ini sepertinya sangat berharap kepada saya agar anak ini bisa membaca dan menulis Pak dengan lancar ketika kenaikan kelas. Itu Pak, seperti itu. Iya. Jadi belum pernah ya, belum ada mungkin tanggapan atau komplain dari kepala sekolah. Ya. Lalu Pak, mungkin setelah hal ini ya mungkin diketahui oleh kepala sekolah, lalu bagaimana tanggapan
Pak Sarun Pak terhadap respon dari Ibu Kepala Sekolah? Jadi begini Pak ya, sebenarnya tanggapan saya terkait Radit ini, saya juga berharap supaya anak ini sebenarnya bisa membaca, lancar menulis. Tapi ini sudah hampir kenaikan kelas, baru bisa 4 huruf Pak. 4 huruf belum bisa membaca dengan lancar seperti itu Pak. Iya. Baik Pak. Jadi ya. Jadi menurut Bapak ya, seandainya ya, mungkin Bapak dipanggil mungkin oleh kepala sekolah, ditegur, mengapa anak ini belum juga bisa membaca kan, belum bisa menulis. Jadi mungkin apa yang Bapak akan lakukan jika mungkin mendapat teguran kepala sekolah? Bagaimana Pak? Mungkin suatu saat mungkin kepala sekolah menegur Bapak, mungkin apa yang Bapak bisa lakukan? Jadi begini Pak, kalau saya ditegur sama kepala sekolah, insya Allah saya akan mendengarkan dan mengambil apa saran beliau itu yang bisa membuat anak ini bisa berkembang, bisa membaca, bisa menulis. Karena sebagai seorang pemimpin memang dia wajar untuk memberikan solusi sama kita, ya, seperti itu Pak. Baik Pak. Jadi saya memahami ya permasalahan Bapak. Jadi memang berat juga Pak ya, karena menuntun anak ini supaya bisa membaca, menulis itu butuh perjuangan ya, kita sebagai guru. Nah, jadi apa rencana Bapak Pak ke depannya ini? Kalau misalnya rencana ya gimana itu Pak? Ya, mungkin untuk mengatasi hal tersebut Pak, apa rencana Bapak ke depannya? Ya, yang berusaha untuk membuat anak ini untuk saya akan mengajak anak ini untuk kerjasama, untuk menyimak Radit membaca, tentunya dengan jadwal agar mereka ini tidak terganggu saat istirahat. Ya, seperti itu. Oh, jadi Bapak akan apa tadi? Saya akan mengajak setelah ini saya akan mengajak anak-anak untuk kerjasama, Ya. untuk menyimak Radit, membaca, tentunya dengan jadwal yang mereka tidak terganggu saat istirahat. Seperti itu. Berarti kita tidak boleh mengambil jam istirahatnya anak-anak. Oh, jadi Bapak ingin membuat jam tambahan Ya, mungkin di seperti luar itu. sekolah Pak ya? Iya. Oke. Lalu apakah ada hal lain mungkin yang Bapak ingin lakukan selain tadi itu? Kemudian selanjutnya juga untuk hal itu saya akan mencoba juga untuk mengajar anak ini membaca dan dengan sebenarnya sih banyak sih Pak, tapi itu masih dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru dan meminta solusinya, karena menurut saya semakin banyak saran solusi dari teman-teman sejawat kita itu, mungkin di situ kita bisa mengambil suatu solusi yang betul-betul bisa membuat anak ini bisa membaca dan menulis. Ya, karena setiap guru punya potensi Pak ya, dan pengalaman masing-masing. Oh, baik. Ya, langkah yang Bapak Sarun ambil baik ya, cukup baik menurut saya, dan saya setuju dengan ide Bapak itu ya. Nah, dari apa yang Bapak rencanakan tadi ya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk merencanakan rencana itu Pak? Saya akan berkomitmen dan terus berjuang untuk menuntun anak ini. Apapun caranya, saya harus bisa membuat anak ini dengan berbagai cara yang saya miliki. Saya akan membuat anak ini bisa membaca, menulis. Walaupun mungkin saya ambil waktu malam, saya akan privat ini anak saat malam. Saya akan berkunjung ke rumahnya untuk mengajar ini, itu tidak jadi masalah buat saya Pak. Yang penting anak ini bisa membaca dan menulis. Karena ini sudah komitmen saya dengan kepala sekolah Pak, bahwa saya akan yang 6 orang ini Pak, saya akan membuat bisa menulis dan membaca itu. Nah, tapi sebenarnya saya sudah banyak membuang waktu sebanyak, bukan meluangkan waktu. Tapi memang yang satu orang ini memang khusus Pak.
Ya, kalau yang 5 orang ya alhamdulillah saya bisa arahkan, tapi kalau yang 1 orang ini memang harus saya sisihkan waktu, kayaknya bisa malam boleh, tidak ada masalah Pak. Oh, luar biasa ya. Jadi Bapak walaupun waktu luangnya dipakai, dihabiskan untuk 1 anak ini ya, Bapak bersedia ya, Iya, tidak seperti jadi itu. masalah. Ya. Bagus Pak, luar biasa. Itulah perjuangan seorang guru Pak ya. Iya. Mungkin adakah mungkin Bapak membutuhkan dukungan mungkin Pak? Ya kalau masalah dukungan, ya pasti kita butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan, butuh dukungan dari teman sejawat untuk memberikan saran-saran dan ide-idenya, dan tentunya juga sama anak-anak juga Pak, kita butuh dukungan kolaborasi. Ya. Kalau tidak ada kolaborasi dengan anak-anak, kita juga akan kesusahan Pak untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang anak-anak sedang hadapi, seperti itu. Ya Pak, itu ide yang sangat baik Pak ya. Ya. Sangat bagus menurut saya. Ya, semoga segera dapat terselesaikan dan Amin. dapat bekerja dengan suasana hati yang baik Pak dan Amin, menyenangkan. amin. Ya. Jadi Bapak dari percakapan kita dari awal sampai ini kira-kira apa yang Bapak sudah rasakan? Ya ini yang pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi Pak. Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu Pak, hati saya itu gelisah, khawatir, ada perasaan malu juga sama pimpinan. Tapi setelah kita melakukan coaching hari ini Pak, prasangka-prasangka yang buruk itu yang ada di pikiran saya, kemudian yang ada di benak saya ini sudah berkurang Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan coaching yang akan kita lakukan, mungkin kalau ada permasalahan lagi saya akan konfirmasi sama Bapak dan saya akan minta solusi dari Bapak. Seperti itu. Amin Pak, terima kasih. Jadi saya bersyukur Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Ya, nanti kalau lain waktu apabila Bapak butuh lagi saya, nanti tinggal hubungi saya Pak. Iya, Nanti saya insyaallah, Pak, bersedia. Terima kasih Ya. banyak Pak atas Kasih. kesempatannya. Ya, terima kasih Pak ya. Terima Nanti kasih. sampai ketemu lagi Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Komang. Waalaikumsalam dan selamat siang Ibu Pradesti. Ya. Tadi Pak Komang sudah melakukan coaching ya kepada Pak Iya. Sahun. Ya baik, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait coaching yang sudah Bapak lakukan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu. Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching ya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut dapat menggali potensi coaching ya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Pak. Menurut saya tadi proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan Bapak tadi sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan juga coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching? Ya, dari Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, baik Pak, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, semoga dapat bermanfaat ya Pak bagi kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, Waalaikumsalam dan selamat siang Ibu.